Baik, kita mulai dari pengertian vektor. Apa itu vektor? Vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Biasanya disajikan dalam bentuk ruas garis berarah atau biasa kita sebut dengan tanda panah. Ini ya. Nah, ini namanya vektor karena dia memiliki arah, yaitu tanda panah ini. Kemudian, besar vektor artinya panjang vektor. Maka dari ujung awal ini ke ujungnya sini, berapakah besarnya? Maka bisa kita contohkan, kita tulis awalnya adalah A, ujungnya adalah B. Maka besarnya vektor adalah dari ujung A ke B adalah vektor AB. Ada tanda panah di atasnya. Gitu. Nah, sekarang adalah bagaimana dengan arah vektor? Arah vektor bisa dinyatakan dengan sudut. Sudut yang dibentuk dengan sumbu X positif. Nah, di sini ada misalnya ada koordinat kartesius. Kemana sih X positif itu? Nah, ke arah kanan ini namanya X positif. Yang ini namanya Y negatif. Yang ke kiri X negatif. Yang di atas Y positif. Maka X positif berarti dia berarah ke kanan. Maka kita bentuk garis bantunya ke arah kanan. Dimulai dari awal. Dibentuk ke arah kanan. Maka dia akan membentuk sudut. Nah, ini berarti sudutnya, ini arahnya, sudut. Bisa dilambangkan dengan theta atau alfa. Nah, contoh lagi, misal arah vektornya seperti ini. Nah, anggap aja ini lurus ya. Ini awalnya. Maka besar vektornya bagaimana? Misalkan di sini mulainya dari B. Ujungnya adalah A. Maka besar vektornya adalah B ke A. Dikasih tanda vektor. Ini adalah besarnya vektor. Lalu bagaimana dengan arah? Yaitu dibantu dengan sudut sumbu X positif. Nah, kita kasih garis bantu X positif berarti ke arah kanan. Dimulai kan dari awal ya, berarti ke sini ke arah kanan. Nah, ini membentuk sudut. Ini sudutnya, atau kita bisa sebut namanya alfa, sudut alfa seperti itu. Nah, kemudian kita bahas, kan tadi vektor ada dua ya. Yang satu di R2 atau dalam bidang, yang kedua adalah R3, itu dalam ruang. Sekarang kita bahas yang pertama adalah vektor di R2, yaitu vektor yang terletak di satu bidang atau hanya mempunyai dua komponen saja, yaitu X dan Y. Seperti ini, ada bidang X dan Y. Nah, vektornya adalah yang ke arah X merupakan I, satuan vektornya X, yang ke arah Y adalah J, satuan J adalah satuan vektornya dari Y. Maka kita bisa tulis vektor A sama dengan X, vektor satuannya I ditambah Y, vektor satuannya J. Selanjutnya yaitu vektor di R3, yaitu vektor yang terletak di ruang dimensi 3 atau yang mempunyai 3 komponen, yaitu X, Y, dan Z. Dapat kita tulis atau kita gambar vektornya yaitu pada dimensi 3, maka ada 3 garis. Yang ini adalah arah X, yang ini arah Y, dan ini adalah arah Z. Kemudian, satuan vektornya I adalah satuan vektor X,
J adalah satuan vektor Y dan K adalah satuan vektor Z. Maka bisa kita tulis vektor A sama dengan XI plus YJ plus ZK. Selanjutnya yaitu vektor posisi, yaitu kita bisa mengetahui ada di posisi mana vektor itu berada. Contoh, ada vektor A. Kita bisa melihat vektor A ini ada di posisi berapa, berapa dengan melihat dia melewati berapa kotak pada sumbu X dan berapa kotak pada sumbu Y. Nah, kita mulai hitung. Vektor A sama dengan, kita hitung ada berapa kotak dia melewati dari awal sampai ke ujungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti kita tulis 6. Kemudian pada sumbu Y-nya melewati 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. 6. Atau bisa kita juga tulis dengan 6,6. Atau kita tulis satuan vektornya. Vektor A sama dengan 6I plus 6J. Jadi jika ditanya posisi vektor A, boleh menggunakan yang ini atau yang ini. Boleh pilih salah satu. Ya, ini juga bisa. Selanjutnya yaitu menentukan posisi vektor B. Vektor B sama dengan sumbu X dulu kita hitung 1, 2, 3. Berarti 3. Sumbu Y-nya 1, 2. Berarti 2 atau 3,2 atau dengan satuan vektor yaitu 3I plus 2J. Seperti itu. Ini untuk latihan pertama kita, vektor posisi. Kalian bisa mengerjakan di buku tulis. Jika sudah selesai jawabannya, bisa difoto kemudian kirim ke WA Ibu. Jika masih ada yang belum dipahami, bisa juga ditanya melalui WA. Selamat mengerjakan. Selanjutnya yaitu panjang vektor, yaitu biasa dilambangkan dengan tanda harga mutlak, yaitu dengan 2 garis datar memanjang seperti ini, dan di sini ada vektornya. Nah, untuk F2 atau biasanya yang memiliki komponen hanya 2 saja, yaitu X dan Y, maka dapat dirumuskan panjang vektor A sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini adalah rumus untuk mencari panjang vektor untuk di R2 atau hanya yang memiliki komponen X dan Y saja. Sedangkan untuk di R3 atau biasanya berkomponen X, Y, dan Z, maka dapat dirumuskan panjang vektornya adalah X kuadrat akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Contoh menentukan panjang vektor. Nomor 1, ada vektor A yaitu 3 dan 4. Maka kita bisa tulis dengan rumus vektor panjang vektor A sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 yaitu 9 ditambah 4 pangkat 2 artinya 4-nya ada 2, 4 kali 4 sama dengan 16 sama dengan
9 tambah 16 sama dengan akar 25. Akar 25 berarti adalah perkalian yang menghasilkan 25. Angka yang sama perkalian menghasilkan 25, yaitu 5 kali 5. Berarti akar 25 sama dengan 5. Maka panjang vektor A 3 dan 4 sama dengan 5. Contoh nomor 2 yaitu vektor A sama dengan 2i plus j min 2k. Kita tentukan x, y, dan z-nya. Ini adalah x, ini adalah y, ini adalah z. Kemudian kita masukkan rumus. Panjang vektor A sama dengan akar 2 pangkat 2 ditambah y-nya. Di sini kan nggak ada angka, berarti dia dianggap 1. Berarti 1 pangkat 2 ditambah minus 2 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat 2, 4. 1 pangkat 2, 1 kali 1, 1. Ditambah min 2 pangkat 2 ini sama dengan berarti min 2 dikali min 2. Min kali min hasilnya plus, 2 kali 2, 4. Maka hasilnya plus 4. Sama dengan akar 4 tambah 1, 5, tambah 4, 9. Akar 9. Akar 9 sama dengan perkalian yang angkanya sama menghasilkan angka 9, yaitu 3 kali 3. Maka hasilnya adalah 3. Maka vektor A panjangnya adalah 3. Contoh lagi, misal ada vektor AB 6 dan 8. Yang ditanya adalah panjang, berarti panjang vektor AB mutlak sama dengan akar 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan akar 6 pangkat 2, 6 kali 6, 36. Ditambah 8 pangkat 2, 8 kali 8, 64. Maka sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan menjadi akar 100. Akar 100 sama dengan 10. Maka panjang vektor AB adalah 10. Berikut latihan yang kedua, yaitu menentukan panjang vektor. Soal yang pertama, vektor B sama dengan 12i plus 16j. Soal nomor 2, vektor P sama dengan 14i plus 2j min 5k. Untuk pertama kali dikerjakan, yaitu cari dulu yang mana x, y, dan z-nya. Kalau misalkan cuma 2, i dan j, berarti hanya x dan y. Nah, jika sudah selesai, kerjakannya juga di buku tulis. Jika sudah selesai, difotokan kemudian kirim juga melalui WhatsApp Ibu ya. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa.